Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku kelas 10, saya berharap kondisi kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar bersama saya, Ibu Dian Mufarida. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas tentang jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, percepatan, dan gerak lurus beraturan atau yang biasa disebut dengan GLB. Gerak. Saya yakin kalian tidak asing dengan kata-kata gerak. Karena dari aktivitas kita dari kita bangun tidur sampai tidur kembali tidak luput dengan yang namanya gerak. Gerak banyak kita jumpai di sekitar kita, mulai dengan mobil yang melaju, orang berjalan, burung yang sedang terbang, sampai pada perputaran planet mengitari matahari. Akan tetapi, tidak semua yang dikatakan gerak dalam kehidupan itu merupakan gerak dalam fisika. Lalu, apa itu gerak menurut fisika? Kapan benda dikatakan bergerak menurut fisika? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita analisis dua video berikut ini. Video yang pertama. Seorang anak perempuan ini sedang berjalan meninggalkan titik A ke arah kanan menuju titik B. Titik A ini merupakan posisi awal si anak, maka titik A ini adalah titik acuan, posisi awal. Kemudian titik B adalah posisi akhir. Anak perempuan ini berangkat dari titik A di posisi awal menuju titik B di posisi akhir. Sekali lagi, posisi awal anak perempuan ini adalah titik A, posisi akhirnya ada di titik B. Sedangkan pada video kedua, anak ini berangkat dari titik A, kemudian berlari melingkar kembali lagi di titik A. Jadi dia berangkat dari titik A sebagai posisi awal, berakhir di titik A. Posisi awal dan akhir anak laki-laki ini ada di titik A, ada di posisi yang sama. Jadi kalau kita analisis video yang pertama, si anak ini berangkat dari titik A sampai di titik B. Posisi awal dan akhir tidak sama, sehingga anak ini mengalami perpindahan. Karena terdapat perpindahan, maka si anak ini dikatakan bergerak. Sedangkan untuk video kedua, anak laki-laki ini berangkat dari titik A sampai di titik A kembali. Posisi awal dan akhir adalah sama, yaitu titik A. Karena posisi awal dan akhir adalah sama, maka anak ini tidak mengalami perpindahan. Karena tidak terdapat perpindahan, maka dikatakan si anak ini tidak bergerak. Jadi, gerak menurut fisika baru akan terjadi apabila terdapat perpindahan. Posisi awal dan akhir benda tidak sama. Gerak itu bersifat relatif, tergantung siapa yang melihat. Anak ini sedang duduk di bangku stasiun kereta api, mengamati kereta api beserta orang-orang yang ada di dalamnya bergerak ke arah kiri menjauhinya. Sedangkan menurut orang-orang yang ada dalam kereta api, anak inilah yang bergerak ke arah kanan menjauhi mereka. Jadi gerak itu bersifat relatif tergantung siapa yang mengamatinya. Kemudian, gerak yang diamati oleh anak ini, gerak kereta api beserta orang-orang yang ada di dalamnya, menurut anak ini, geraknya adalah nyata. Sedangkan gerak yang dimaksud, yang dilihat oleh orang-orang yang ada di kereta api bahwa anak ini bergerak menjauhinya, itu gerak semu. Anak-anak, kali ini saya menyajikan kasus kepada Anda. Ada 3 orang sahabat, Ani, Cindy, dan Vera, berjanji untuk bertemu di Taman B setelah selesai kuliah di gedung A. Karena mereka memiliki keperluan masing-masing, maka mereka berjanji akan bertemu di Taman B ini pada pukul 16.00. Ani itu menempuh rute dari A ke C, ke D, ke B. Cindy menempuh rute dari A ke F, ke I,
lalu ke B. Sedangkan Vera menempuh rute dari A ke G, ke H, kemudian ke B. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana dengan jarak yang ditempuh oleh Ani, Cindy, dan Vera ketika berangkat dari A dan sampai ke titik B, dan bagaimana perpindahan yang terjadi yang dialami oleh Andi, Cindy, dan Vera dari A sampai ke B. Untuk menjawab tentang jarak dan perpindahan yang terjadi pada Ani, Cindy, dan Vera, mari kita perhatikan video berikut ini. Si bus ini berangkat dari satu titik, dimulai dari Tugu Mini ini, yang kita namakan posisinya adalah titik A. Mari kita amati. Bus ini melaju dari titik A, menempuh lintasan berkelok seperti pada video ini, hingga suatu saat sampai di B. Saya ulangi. Mari kita perhatikan. Lihat perubahan arah, setiap dia berbelok arahnya berbeda. Jadi bus berangkat dari titik A, menempuh lintasan berkelok sampai di titik B. Kalau kita ukur lintasan totalnya ini, itu sejauh 200 meter. Panjang lintasan total inilah yang disebut sebagai jarak atau distance, yang disimbolkan dengan D. Jadi, distance atau D itu hanya memiliki nilai yaitu 2000 meter tanpa memiliki arah, maka disebut besaran skalar. Sedangkan bus tadi berpindah dari titik A sampai di titik B, yang kalau kita ukur panjangnya dari posisi awal sampai posisi akhir adalah 1500 meter. Kemana dia berpindah? Dia berpindahnya ke arah utara, seperti yang ditunjukkan oleh kompas. Karena perpindahan atau displacement yang disimbolkan dengan S itu punya nilai dan punya arah, maka perpindahan merupakan besaran vektor. Jadi mari kita bedah kembali. Jarak itu adalah panjang lintasan total. Jarak hanya memiliki nilai tidak punya arah, maka jarak merupakan besaran skalar. Sedangkan perpindahan itu perubahan kedudukan ditinjau dari posisi awal dan posisi akhir. Perpindahan punya nilai dan punya arah, sehingga perpindahan merupakan besaran vektor. Mari kita bedah potongan gambar ini yang saya ambil dari video yang sudah kita amati tadi. Kita mulai dengan jarak. Di video tadi, bus berangkat dari titik A, kemudian menempuh jalan berkelok merah ini sampai di titik B, sehingga jarak yang dia tempuh disimbolkan dengan D tadi, distance, yaitu 2000 meter. Jika lintasan yang dia tempuh adalah seperti ini yang warna merah, akan berbeda besarnya jika bus tadi berangkat dari titik A, tapi menempuh lintasan yang berwarna hitam yang saya tunjukkan ini untuk sampai di titik B. Kemungkinan jarak yang ditempuh bukan 2000. Tergantung berapa panjang lintasannya ini. Jadi untuk jarak, panjang lintasan total itu bergantung pada bentuk lintasan yang ditempuhnya, besarnya. Kemudian kita beralih ke perpindahan. Bus tadi berangkat dari titik A sampai ke titik B. Berarti dia berpindah dari A ke titik B dengan lintasan seperti yang gambar sebelah kiri. Karena dia berpindah dari A ke B, maka perpindahannya panjang lintasan dari A ke B ini adalah 1500 meter. Kemana dia berpindah? Dari A ke B, yang kalau kita lihat kompas berarti ke arah utara. Bagaimana dengan ketika dia mengambil lintasannya bukan seperti warna merah ini, tetapi pada lintasan kedua, yaitu dari yang saya tunjuk ini, dari A menempuh yang lintasan hitam ini, yang saya tunjuk sampai di B. Bagaimana perpindahannya? Perpindahannya akan sama saja, yaitu dari A, posisi awalnya di A, posisi akhirnya tetap di B.
yaitu sejauh 1.500 meter ke arah utara. Jadi, kalau perpindahan itu hanya bergantung pada posisi awal dan akhir, perpindahan memiliki nilai dan arah, sedangkan kalau jarak itu bergantung pada bentuk lintasan yang ditempuh oleh benda. Jarak memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Perpindahan besaran vektor karena punya nilai dan arah, jarak besaran skalar karena hanya punya nilai. Kemudian, jarak itu besarnya akan selalu lebih besar atau sama dengan perpindahan. Kalau jarak tidak akan pernah sama dengan 0, kalau perpindahan ada kemungkinan sama dengan 0 jika benda berangkat dari satu posisi dan kembali di posisi awal. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang kelajuan dan kecepatan. Pada bus tadi, dia berangkat dari titik A, menempuh jalan berkelok merah ini sampai di titik B, menempuh jarak sejauh 200 meter dalam waktu 600 sekon. Sehingga kelajuan atau speed adalah jarak dibagi waktu, yaitu 200 meter dibagi 600 sekon, maka speed atau kelajuannya adalah 3,3 meter per sekon, atau dituliskan 3,3 meter sekon pangkat min 1 atau meter per sekon. Itu kelajuan. Apabila bus tadi kembali dari B ke A, maka perpindahan yang dia tempuh adalah 1.500 meter dalam waktu 400 sekon. Maka kelajuan atau velocity adalah displacement, yaitu perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya adalah 1.500 meter, waktunya 400 sekon. Sehingga kecepatannya adalah 3,75 meter per sekon. Jadi kelajuannya sama-sama dari A ke B, tetapi kelajuannya, karena kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu, tadi jaraknya adalah 2.000 meter dalam waktu 600 sekon, maka kelajuan bus adalah 3,3 meter per sekon. Sedangkan kecepatannya adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya adalah 1.500, waktu tempuhnya adalah 400 sekon, maka kecepatannya adalah 3,57 meter per sekon. Itu perbedaan antara kelajuan dengan kecepatan. Jadi dari gambar tadi kita ulang lagi untuk kelajuan, jarak yang dia tempuh adalah 200 meter dalam waktu 600 sekon sehingga kelajuannya adalah 2.000 meter bagi 600 sekon yaitu 3,3 meter per sekon. Sedangkan kecepatannya adalah perpindahan dibagi waktu berarti 1.500 meter per 400 sekon yaitu 3,75 meter per sekon. Jadi kelajuan dan kecepatan berbeda. Sekarang kita masuk ke percepatan. Mari kita perhatikan video berikut ini. Ada dua buah mobil yang sedang balapan, mobil merah dan mobil biru. Mereka bersama-sama berangkat dari titik A. Kemudian, pada kecepatan awalnya sama-sama 10 meter per sekon. Tetapi pada suatu titik, mobil B ini mempercepat mobilnya menjadi 15 meter per sekon terjadi dalam waktu 3 sekon. Akhirnya dia sampai lebih dulu di titik B daripada mobil yang merah. Jadi percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Secara matematis dituliskan A, acceleration, percepatan, sama dengan perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Perubahan kecepatan satuannya meter sekon pangkat min 1, perubahan waktu berarti satuannya sekon, sehingga percepatan memiliki satuan meter sekon pangkat min 2. Dari apa yang ada di video tadi, yang kita amati di video, kecepatan awal mobil biru adalah 10 meter per sekon. Kemudian di suatu titik, mobil biru itu merubah kecepatannya menjadi 15 meter per sekon, sehingga terjadi perubahan kecepatan yang terjadi dalam selang waktu 3 sekon. Maka mobil B ini karena mengalami percepatan, mengalami perubahan kecepatan selama selang waktu tertentu, maka mobil biru ini mengalami
percepatan, yaitu kecepatan kedua dikurangi kecepatan pertama, delta V, dibagi delta T-nya 3 sekon. Maka percepatan yang dialami mobil biru tadi adalah 1,6 meter sekon pangkat min 2. Percepatan adalah perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan merupakan besaran vektor, maka percepatan juga besaran vektor, punya nilai dan punya arah. Anak-anak, mari kita amati video berikut ini. Mobil ini bergerak ke kanan dengan kecepatan yang seperti pada gambar. Kemudian dia berbalik dengan kecepatan yang dapat Anda amati seperti pada gambar. Jika kita batasi pengamatan kita terhadap gerak mobil tersebut pada jarak 16 meter saja dari titik awalnya, adakah besaran yang berubah dari kedua gerakan tersebut? Mari kita amati kembali. Kecepatan pada gerak pertama. Kemudian dia berbelok, lihat. Pada gerakan baliknya, mobil mengalami perubahan kecepatan. Jadi besaran yang berubah pada video tadi adalah kecepatan, tapi lintasannya sama-sama lurus. Kemudian, mari kita analisis video berikut ini. Mobil merah ini berangkat dari titik O sampai di titik D ini pada jarak 16 meter ditempuh dalam waktu 8 sekon. Ketika dia berangkat dari titik O sampai titik A ditempuh 2 sekon, yaitu posisinya adalah 4 meter dari titik O. Kemudian dia melanjutkan geraknya sampai di titik B, dia tempuh 2 sekon lagi, 8 meter posisinya dari titik O. 2 sekon kemudian dia sampai di titik C, yaitu posisinya 12 meter dari titik O, dan 2 sekon berikutnya berada di titik D, yaitu 16 meter posisinya dari titik O. Sehingga total perpindahan yang dialaminya dari titik O sampai titik D adalah 18 meter jaraknya dan waktunya adalah 8 sekon. Kali ini perpindahan dan jaraknya bernilai sama. Kemudian kita analisis. Dari gambar tadi ketika waktunya adalah 0 sekon, maka dia masih berada di titik O. Kemudian 2 sekon berikutnya, mobil berada di titik A, yaitu kalau kita ukur dari posisi O adalah 4 meter. 2 sekon berikutnya dia ada di titik titik B, yang kalau kita ukur posisinya dari titik O adalah 8 meter. Kemudian 2 sekon berikutnya, yaitu pada saat 6 sekon, posisinya adalah di titik D, yaitu 12 meter, dan 2 sekon berikutnya, posisinya ada di titik D, yaitu 16 meter dari posisi awalnya, dari titik O. Jika titik-titik perpotongan antara posisi benda dengan waktunya ini kita hubungkan, maka akan kita peroleh grafik miring yang merah ini, garis merah ini. Mari kita amati per 2 sekon seperti yang ada di video ini. 2 sekon pertama, mobil bergerak dari O ke titik A. 2 sekon pertama. Posisinya 4 meter terhadap titik O. Sehingga terdapat perpindahan, terdapat perubahan posisi, dan terdapat perubahan waktu. Jika perubahan posisi itu kita bagi perubahan waktu, seperti yang sudah bahas, kita peroleh kecepatan. Jadi kecepatan mobil antara titik O dan A adalah 2 meter per sekon. Berikutnya, 2 sekon berikutnya, yaitu antara A dengan B, mobil kecepatannya 2 meter per sekon. Dari B ke C, 2 sekon berikutnya, mobil memiliki kecepatan 2 meter per sekon. Dan dari C ke D, mobil mengalami kecepatan sebesar 2 meter per sekon. Jadi dapat kita amati sepanjang geraknya, mobil menjaga kecepatannya bernilai konstan. Jadi dari video ini dan hasil analisis kita, dapat kita simpulkan bahwa lintasan yang ditempuh mobil berupa garis lurus, kecepatannya adalah konstan. Karena kecepatannya konstan, tidak terjadi perubahan kecepatan, maka percepatannya bernilai 0. Dari grafik yang sudah kita peroleh tadi, ketika mobil 2 sekon pertama kecepatannya adalah 2 meter per sekon, 2 sekon berikutnya kecepatannya 2 meter per sekon,
2 sekon berikutnya kecepatannya juga 2 meter per sekon, dan 2 sekon berikutnya kecepatannya juga 2 meter per sekon. Sehingga kecepatan mobil yang ada di video tadi bernilai tetap atau konstan, yaitu 2 meter per sekon. Jika kita batasi pengukuran kita pada 8 sekon pertama, maka kita peroleh daerah yang kita arsir yang di bawah grafik merah ini. Dan daerah ini, yang kita arsir ini, merupakan jarak yang ditempuh oleh si mobil. Jadi luas daerah yang kita arsir inilah jarak yang ditempuh oleh si mobil tadi. Jika kita amati, luas permukaan ini adalah berupa persegi panjang. Kita tahu luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Kita lihat panjangnya adalah 8 sekon. Ini adalah T, menunjukkan T, sedangkan lebarnya adalah 2 meter per sekon, menunjukkan V. Jadi jarak untuk gerak lurus tadi dapat kita rumuskan secara matematis, yaitu S sama dengan V kali T. Dengan S adalah jarak dalam meter, karena geraknya lurus berarti sama dengan perpindahannya. Kemudian V-nya adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Kemudian T-nya adalah waktu, satuannya sekon. Jadi dapat kita simpulkan bahwa benda itu dikatakan bergerak lurus beraturan apabila lintasannya berupa garis lurus, kecepatannya konstan sehingga percepatannya 0, dan persamaan yang berlaku adalah S sama dengan V kali T. Baik anak-anak, itu tadi apa yang sudah kita pelajari, yaitu tentang perbedaan jarak dan perpindahan, perbedaan kelajuan dan kecepatan. Kita sudah membahas tentang percepatan, dan kita sudah membahas juga karakteristik tentang gerak lurus beraturan atau yang disingkat dengan GLB. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video pembahasan soal gerak lurus beraturan. Jangan lupa subscribe, like and share jika Anda merasakan ada manfaat dari apa yang kita bahas kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ibu Dian Mufarida, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.